Kita perlu hormati bahwa sejarah ini pada akhirnya membentuk bangsa Yehuda untuk tetap berpegang kepada Tuhan dalam situasi yang tidak menguntungkan sekalipun. Kita pikir ya, semua yang kita nikmati dalam hidup ini adalah hasil kerja saya, usaha keras saya. Setelah semua blueprint saya tata dengan rapi, ada sesuatu hal yang kita nggak ngerti yang sedang akan terjadi. Jadi harusnya Tuhanlah yang dimuliakan karena misinya bisa berjalan melalui kita. Apakah ajaran dan prinsip Tuhan yang sejati itu sebagai kunci untuk mengerti mimpi yang kita dapat? Sehingga kita boleh mengatakan bahwa mimpi ini adalah petunjuk yang datangnya dari Tuhan atau bukan. Ambisi itu membuat kita lupa sertain Tuhan dalam membuat blueprint, big plan dalam hidup. Halo teman-teman Facebook, kembali lagi login di Facebook What's on Your Mind. Kembali lagi dengan saya, Evril Girintu Mangkeng, yang akan menjadi moderator episode kali ini. Kita sudah kedatangan pendeta atau narasumber kita dalam episode ini, Pendeta Dedi Kurniawan. Halo, shalom pendeta. Shalom Gail, shalom semua teman-teman Facebook di rumah. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Wah, pendeta kita settingnya beda dikit ya, episode ini ya. Iya. Karena PPKM mengharuskan kita diam di rumah saja. Betul, jadi nggak apa-apa, kita bisa mencoba banyak variasi untuk tiap episode ya pendeta. Oke. Betul sekali Gail. Pendeta, aku mau ingetin juga teman-teman kita yang sudah nonton bahwa teman-teman bisa stay tune atau terupdate dengan Facebook dalam media sosial kita di Instagram, YouTube, dan juga Facebook. Terlebih daripada itu, kita juga ada aplikasi yang menayangkan 24 jam pembahasan-pembahasan Alkitab di Play Store atau App Store. Jadi teman-teman, kalau nggak mau kehilangan update, check out Instagram dan media sosial kita yang sudah tertera dalam layar teman-teman. Oke, pendeta. Gimana? Ya, Gail, bagus sekali ya. Betul, Artinya sementara kita diam di rumah saja, kita bekerja mungkin dari rumah, aktivitas kita banyak sekali kita lakukan di rumah, tapi Hope Channel setia menemani kita, Gail. Betul sekali, Ya kan? 24 jam, artinya kalau kita lagi bingung mau cari tontonan apa, tentunya tontonan yang bermanfaat untuk hidup kita ya. Betul. Ya, pilihannya adalah Hope Channel Indonesia tentunya. Betul sekali. Dan tentu saja program kita ini, Gail, Facebook. Karena program ini, Gail, sudah jalan sebelum pandemik loh, sampai sekarang ini. Betul. Jadi artinya episode-episodenya sudah banyak sekali. Dan kalau teman-teman sepertinya terlewatkan nih, Gil ya. Terlewatkan satu atau beberapa episode, teman-teman bisa nonton kembali di YouTube. Ketik aja Facebook, nanti akan keluar episode-episode yang sudah di-upload oleh tim kita di YouTube. Gitu, Gil. Penasaran nggak? Kali ini kita akan bahas siapa, Gil? Penasaran dong. Tapi sebelumnya aku juga mau tanya pendeta, kira-kira dari banyak episode yang sudah kita lakukan, apa yang pendeta rasakan dari semua tokoh yang kita sudah bahas? Wah, Gil, semakin mempelajari kehidupan tokoh-tokoh ini, Gil ya, saya semakin self-reflection dan kayak tertantang untuk mengalami pengalaman iman yang mereka rasakan dalam hidup mereka, Gil. Terutama ketika mereka bertemu dengan Yesus ya dalam kehidupan mereka ya. Gitu, betul. Gil. Dan kalau aku secara pribadi, aku selalu dapat perspektif baru, point of view baru, di mana kalau kita mendalami sesuatu pasti akan terbuka halaman lain di mana kita lebih mengerti akan cinta Tuhan dalam setiap episodenya. Puji Tuhan. Amin. Kalau gitu, Gil, aku mau kasih clue nih sama Gil dan teman-teman tokoh yang akan kita bahas di episode kali ini. Oke? Pendeta. Nah, tokohnya ini tokoh yang populer, Gil, dalam Alkitab ya, Gil ya. Dia adalah seorang raja. Seorang raja. Wah, ini terkenal sekali karena kehebatannya membangun kotanya, Gil. Dinasti kerajaannya. Oke. Nah, hebatnya lagi adalah, Gil, raja ini bukan hobinya mimpi, tapi dia pernah bermimpi. Dia pernah bermimpi. Dan anehnya adalah mimpinya dia lupa. Gitu.
Tapi dia paksa orang-orang pinter untuk menceritakan apa mimpinya. Ini kan hal yang aneh ya. Gel bermimpi, Gel lupa, tapi Gel suruh suruh pendeta Dedi untuk menceritakan apa mimpi Gel. Ini seperti sebuah teka-teki yang membingungkan gitu. Oke? Gel ingat nggak siapa kira-kira tokoh ini, Gel? Kayaknya yang aku ingat dari dia adalah suatu saat nanti pendeta dia akan dihukum dan dia akan berperilaku seperti binatang. Betulkah pendeta? Itu dia. Kisah ini menarik Gil untuk kita bahas Gil ya. Kisah ini menarik dan yang perlu nanti ditekankan sebelum kita akan kasih tahu siapa namanya, bahwa kita akan membahas bagaimana dirinya memandang atau melihat peristiwa yang terjadi dalam hidupnya dalam perspektif kacamatanya. Keren banget. Oke. Jadi kita akan melihat situasinya itu dipandang dari matanya gitu. Baru nanti kita akan membandingkan apa sebetulnya yang Tuhan lihat yang sedang terjadi dalam hidupnya, dia nggak ngerti sebetulnya. Oke, wah kayaknya ini menarik banget pendeta. Tapi supaya teman-teman lebih penasaran lagi, kita akan lanjut setelah yang satu ini. Kembali lagi login di Facebook What's on Your Mind. Nah teman-teman, pasti teman-teman sudah tahu siapa yang akan kita bahas. Betul, kita akan membahas mengenai Nebukadnezar. Baik, bagaimana pendeta? Betul sekali Gil. Tebakan Gil betul dan tebakan teman-teman di rumah juga benar sekali. Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar. Oke, Gil. Yes, pendeta. What's on your mind? Oke, teman-teman, what's on your mind ketika nama Nebukadnezar disebutkan? Silakan, Gel. Oke. Dari yang aku dengarkan, kalau dengar namanya Nebukadnezar adalah patung besar yang terdiri dari berbagai macam bahan. Oke, apalagi, Gel? Kemudian dia juga, yang tadi aku bilang, pada akhirnya akan dihukum dan berubah menjadi berperilaku seperti manusia, binatang. Iya. Dan bermimpi. Ya. Seperti yang pendeta bilang. Ingat, Gel. Ingat, Gel. Yes. Karena agresinya ke Yehuda, nama Daniel, Hananya, Misael, Asaria, ingat? Dan masih banyak orang-orang Ibrani yang tidak dicatatkan namanya dalam kitab Daniel dan kitab sejarah. Mereka mengalami pembuangan dan dibawa ke Babel, Gel. Ingat? Ingat. Ini karena Nebukadnezar. Nah, nama ini, Gel, teman-teman, nama ini pertama kali disebut dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 24, ayatnya yang pertama. Gel akan membantu kita untuk membacakan ayatnya. Silakan, Gel. Oke. 2 Raja-Raja 24 ayat 1 berbunyi, dalam zamannya majulah berperang Nebukadnezar Raja Babel, lalu Yoyakim menjadi takluk padanya 3 tahun lamanya. Tetapi kemudian Yoyakim berbalik dan memberontak terhadap dia. Oke, konon katanya Gel ya, ini ceritanya. Kalau mau nanti dibuktikan boleh buka Alkitab elektroniknya. Nama ini muncul 90 kali dalam Alkitab. Nama Nebukadnezar, oke? Dan ada 9 buku yang menulis tentang namanya. 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, Esra, Nehemia, Esther, apalagi ya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel, mereka menulis. Saya pikir tidaklah berlebihan ya Gil ya untuk mengatakan bahwa Nebukadnezar adalah salah satu raja yang paling berpengaruh dari sekian banyak nama raja-raja yang pernah memerintah di dunia ini. Wow. Kenapa saya katakan demikian Gil? Karena saya sedang membayangkan ya kota metropolitan di zaman itu. Mereka punya kota nih ya seperti menara yang berkubu, bertingkat. Aku nggak habis pikir ya, nggak habis pikir di zaman itu ya, mereka punya kota metropolitan. Jadi karena ini bertingkat, semakin ke atas semakin kecil ukurannya. Jadi artinya semakin naik, tiap lantai berbeda ukurannya. Dan konon katanya di setiap lantai ini terdapat jalan lebar untuk pasukan berkuda bisa berjalan lalu lalang. Wow. Saking gedenya itu menara itu. Jadi bagaimana nggak hebat ya? Jauh sebelum orang berpikir nih tentang pompa hidrolik misalnya. Kota ini dibangun di atas sungai Efrat loh. Jadi artinya air-air yang mengalir di sungai Efrat itu bisa naik ke atas dan menghidupi aktivitas di menara bertingkat itu. Wow. Keren nggak sih? Keren banget. Orang nggak habis pikir kan?
Mungkin mereka pikir berapa banyak orang yang nimba air itu ya, dari bawah terus naik ke atas. Tapi begitulah cara Nebukadnezar berpikir. Jadi Nebukadnezar adalah jawaban atas peradaban hebat ya, yang sanggup menutup mulut Mesir atau Asyur atau kerajaan-kerajaan hebat lainnya yang ada di zaman itu. Dan yang semakin membuat dia tidak dapat dipandang sebelah mata, Gel, ingat, dia berhasil mengalahkan kerajaan Yehuda. Wow. Yang mana semua orang tahu, Gel, di Yehuda ada Allah yang hebat. Yang membuat Yehuda ini selalu menang setiap kali mereka perang. Ya? Tapi kali ini Yehuda kalah dan takluk. Sehingga nama Nebukadnezar ini bukan hanya ditulis oleh kitab-kitab peninggalan orang kafir, tapi dalam catatan kitab sejarah bangsa Israel, nama Nebukadnezar juga ditulis. Wow. Jadi Nebukadnezar ini bukan hanya sekedar dia jenius gitu. Artinya dia pinter ini pinter itu, atau pinter dalam arsitektur bangunan misalnya, atau dia pinter main pedang sehingga dia punya pasukan yang kuat kalau berperang ya. Jadi dia punya kepandaian dalam strategi militer, sehingga kesuksesannya dalam agresi militer membuatnya menjadi raja yang terkenal, juga sekaligus kejam ya. Tapi ingat, Nebukadnezar juga adalah seorang yang ambisius. Ambisius. Aku mau kasih bukti sejarah nih, Gil. Seorang sejarawan Yahudi namanya Josephus Flavius. Dia tulis tentang Nebukadnezar yang dapat perintah dari ayahnya namanya Nabopolassar. Ini sebelum Nebukadnezar naik jadi raja ya. Jadi Nabopolassar memerintahkan Nebukadnezar untuk memadamkan pemberontakan di Mesir, di Tirus, Fenisia, dan daerah Assyria. Dengan mudahnya, karena kehebatannya, misi itu berhasil. Tapi Nebukadnezar sepertinya masih ada di daerah sana ketika misi ini dijalankan. Dia belum ke Babel. Sekitar bulan Agustus September 605 sebelum Masehi, Nebukadnezar mendengar kabar bahwa ayahnya mati. Jadi dia naik keretanya, dia menembus gurun pasir, dan dia rebut tahta Babel untuk didudukinya. Nah, ada seorang sejarawan Babel namanya Berosus. Dia banyak menulis tentang sejarah bangsa Babel. Jadi dia memperkirakan bahwa peristiwa ini, peristiwa direbutnya kerajaan, artinya dia naik tahta menggantikan ayahnya, ini ditulis bersamaan dengan peristiwa yang terjadi di Daniel 1 ayat 1. Jadi artinya, Gail, bahwa usahanya untuk kembali ke Babel, untuk naik tahta, Nebukadnezar juga membawa tawanan dari Yehuda, yang disebutkan ada banyak orang-orang Yahudi, kata Berosus, dibawa juga ke Babel. Nah, kenapa ini dilakukan? Ini untuk menjadi kampanye sukses bagi Nebukadnezar untuk membuktikan bahwa dia layak naik tahta menggantikan bapaknya. Wah. Jadi ini seperti apa ya? Bukan aji mumpung sih ya. Ya mungkin bisa dikatakan demikian ya, Gil ya. Jadi momen yang bagus gitu. Memanfaatkan kesempatan, dia pikir, oh, bapak turun tahta karena mati, gua harus naik tahta. Bagaimana caranya untuk membuktikan bahwa gua layak menggantikan bapak gua? Oh, gua kalahkan ini Yehuda. Dibawalah orang-orang tawanan itu ke Babel untuk membuktikan bahwa dia hebat. Gitu. Gil, sekarang kita mau ambil pelajaran rohaninya dulu ya. Oke, Pendeta. Kita ambil pelajaran rohaninya sebelum kita bahas lebih jauh. Kita bisa ambil pelajaran rohani sedikit aja ya, dari sejarah yang tadi kita sudah sampaikan tentang apa yang Nebukadnezar alami dan lakukan di awal pemerintahannya sebagai raja. Jadi ketika Alkitab menulis dalam Daniel 1 ayat 1, pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Jadi di balik ayat ini ada pesan politis sebetulnya dari Nebukadnezar. Sorry nih ya, kita anti mainstream dulu lah ya. Oke, Pendeta. Jangan ambil sesuatu dari kacamata orang Yahudi, oke? Itu kan sering kita bahas tuh di pembahasan Alkitab mana saja gitu ya. Sekarang mari kita melihat dari kacamata Nebukadnezar ketika memandang setiap action yang dia lakukan, ya,
sebagai puncak pemenuhan ambisi. Uh, Apa yang dia ingin raih dalam hidupnya. oke. Jadi dia mau buktikan sama ayahnya bahwa pemberontakan itu dapat ditumpas. Hebat men gue. Hmm. Dia mau buktikan kepada orang banyak bahwa dia layak meneruskan kepemimpinan ayahnya, sehingga dia buat agresi ke Yehuda. Bangsa lain ketar-ketir nih. Aduh, Yehuda aja udah habis. Jangan-jangan yang berikutnya bangsa gua lagi ini. Jadi mereka lagi nunggu-nunggu. Siapa lagi yang bakal disikat sama Nebukadnezar? Jadi di kacamata Nebukadnezar, aku duduk di tahta. I got you. Oh. Tapi Nebukadnezar tidak melihat menggunakan kacamata Allah yang mengizinkan ini semua terjadi, Gil. Ya, ini for the sake of the people of Judah ya. Kita perlu hormati bahwa sejarah ini pada akhirnya membentuk bangsa Yehuda untuk tetap berpegang kepada Tuhan dalam situasi yang tidak menguntungkan sekalipun. Tapi ingat, Gil, teman-teman, pada kacamata Tuhan, apa yang dilihat oleh Nebukadnezar hanyalah bagian dari big plan yang Tuhan sedang kerjakan. Dan tanpa disadari oleh Nebukadnezar, upaya politik ini, agresi militer ini adalah jalan bagi Tuhan untuk menggunakan Nebukadnezar sebagai alatnya untuk membuktikan bagi umat Allah dan dunia, termasuk dirinya, bahwa Allah itu hidup, Allah itu eksis, Allah itu bertahta, Allah itu berkuasa dan mengendalikan dunia ini. Amin, puji Tuhan. Wah, pendeta, kayaknya kita akan membahas lebih dalam lagi karena ini udah menarik ya. Jadi kita mau berhenti dulu, pendeta. Kita baca-baca lagi apa yang sudah kita pernah pelajari mengenai Nebukadnezar setelah yang satu ini. Kembali lagi teman-teman di Facebook What's on Your Mind. Masih membahas mengenai Nebukadnezar, di mana tadi kita sudah membahas bagaimana Nebukadnezar melihat dari kacamatanya sendiri ambisinya untuk menjadi hebat, di mana di dalam kacamata Tuhan, Tuhan mau menggunakan dia untuk mengharumkan atau menggunakan dia untuk membuat nama Tuhan menjadi lebih masyhur di negara dia. Baik pendeta, kita akan lanjut lagi. Betul itu, Gil. Betul apa yang disampaikan oleh Gil. Ya. Gil udah jago ambil kesimpulan sekarang. Betul. Tuhan mau menggunakan hidup dan Nebukadnezar sebagai alatnya. Jadi kalau ya Nebukadnezar pada akhirnya mungkin mengerti jalan cerita ini, mungkin dia juga akan ketawa gitu ya, kayak, ternyata Tuhan toh yang lagi ini istilahnya memainkan sebuah skenario cerita aduh gitu ya. Iya, makanya Gil mungkin boleh bantu kita baca di Yesaya 55 ayat 8 Gil. Baik pendeta. Yesaya 55 ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Oke Gil, bener kan yang diucapkan sama Yesaya kan ya? Bahwa rancanganmu Nebukadnezar bukan rancanganku, oke? Jalanmu Nebukadnezar bukan jalan, kayak gitu, oke? Sekarang untuk membuktikan kebenaran ayat itu, coba baca ayat yang kedua, Gil, dari Daniel pasal yang pertama. Gil. Kalimat pertama aja. Oke, Daniel 1 ayat 2, kalimat pertama, Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Saya lihat, menurut Nebukadnezar, Gil, siapa yang mengalahkan Yehuda? Dia sendiri. Tapi menurut kacamata Allah, siapa yang melakukan semua hal ini? Tuhan. Iya. Oke. Nebukadnezar dibuat kecele gitu. Melihat skenario-nya ternyata adalah skenario abal-abal gitu ya. Skenario abal-abal gitu. Begitulah dunia membuat sebuah plan, Gil. Begitulah dunia membuat sebuah plan. Dan seberapa sering situasi ini terjadi dalam hidup kita, Gil? Kita pikir ya, semua yang kita nikmati dalam hidup ini adalah hasil kerja saya, usaha keras saya. Setelah semua blueprint saya tata dengan rapi. Tamat SD, gue SMP di sini, SMA di sini, ntar gue SMA, kalau bisa di SMA negeri, biar gue nanti bisa masuk perguruan tinggi negeri, gue nanti kalau tamat akan ini, gue kerja di sini. Wah, sudah tertata gitu. Di umur begini gue udah capek posisi ini, gue menikah, umur segini gue naik pangkat segini ya.
terus gue punya anak, ntar gue akan gini di usia ini gue akan jadi ketua jemaat mungkin ya, gue akan ini di usia ini gue udah punya rumah di sini, punya tanah sini, investasi gue begini. Oh luar biasa ini. Jadi karena blueprint saya gitu, saya yang merancang semua program ini, program itu. Kalau nggak ada saya, kalau nggak ada gua, Gail, wah, project itu nggak akan jadi. Padahal ya, ketika pekerjaan itu dilakukan dan berhasil, kita nggak bisa lihat bagaimana Tuhan sebetulnya sedang menggunakan kita menjadi alatnya untuk memenuhi misinya. Amin. Ada sesuatu hal yang kita nggak ngerti yang sedang akan terjadi. Jadi harusnya Tuhanlah yang dimuliakan karena misinya bisa berjalan melalui kita. Amin. Tapi sering kali kita klaim, it's because of me, ya. Karena saya, Gil. Karena saya. Oke? Ini ilustrasi, Gil. Kisah nyata. Saya dengan teman-teman, kami bikin pelayanan di Kupang. Lokasinya di Kabupaten Amarasi, sekitar 2 jam dari pusat kota Kupang. Jadi waktu kami mau siap untuk menjalankan misi penginjilan ini, sampai sudah mau tiba harinya, hanya 30% dari dana yang terkumpul yang bisa kami kumpulkan untuk pergi. Gil. Waduh. Padahal panitia, teman-teman anak muda, mereka udah serahin beberapa 1 bulan gajinya untuk pelayanan ini. Jadi artinya, ternyata ya kita berdoa sama Tuhan lah, bulan ini kita bisa makan, karena kita udah store semuanya untuk dana gitu. Belum buat tiket dan lain sebagainya. Jadi dibayangkan, Gil, KKR berjalan semaksimal mungkin. Walaupun kita tahu ini nggak akan mungkin bisa berjalan sesuai dengan plan. Kenapa? Karena baru menginjakan kaki di Kupang, tiba-tiba aja kita menyadari bahwa kok bertambah saldonya ya? Yang tadinya 30%, sekarang jadi 50%. Paling tidak Tuhan bikin kita pede lah ya. Pede lah. Hari kedua ada yang bilang begini, pendeta, kita perlu tambah tenda, pendeta. Kenapa? Karena malam ini akan datang lebih banyak daripada malam yang kemarin. Wah. Gak tahu. Aku mikir, saldo ATM ku ada berapa sisanya? Kenapa? Karena nggak cukup, Gil. Baru 50% dana yang ini. Terus pas aku hitung-hitung ya, oke, kalau sisa malam ini kita akan tambah tenda sekian, biayanya sekian, cukup nggak ya? Kira-kira kalau saldo ATM itu di ini? Pas aku hitung-hitung, ya ampun, nggak cukup. Jangankan untuk malam itu gitu ya. Untuk transportasi 1 jemaat untuk pergi ke sana aja nggak cukup. Gitu. Waduh. Tapi ada satu anggota tim yang tiba-tiba menyaut gini, bawa aja. Kata Tuhan Yesus, biarkanlah mereka datang kepadaku. Semua ketawa gitu. Wah, semua ketawa. Tapi jawaban itu menyentil telinga saya. Dan secara tidak sadar saya jadi aminin kalimat itu. Gil, setiap hari kurang lebih 1.500 orang yang hadir di luar anak-anak. Puji Tuhan. Oke, dengan tenda terpal sederhana, orang-orang yang datang berkilo-kilo jauh hanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Biasanya mereka pulang dari ladang itu jam 6, jam 7. Sekarang jam 3 atau jam 4 mereka sudah pulang, mandi dan siap untuk pergi KKR. Artinya ada keuntungan-keuntungan ya dari apa yang mereka harusnya dapatkan itu dipotong oleh karena mereka mau dengar firman Tuhan. Puji Tuhan. Nah, singkat ceritanya Ger, di akhir KKR, ingat tadi hari pertama kita datang baru 50% dananya. Tapi di akhir KKR, dana yang terkumpul masih tersisa 25% dari keseluruhan budget. Wah. Kita semua garuk-garuk kepala kayak, Tuhan, ada apa ini? Kita pergi nggak ada dana, kita pulang kok masih ada dana tersisa, persis seperti banyaknya dana yang tadinya jadi modal kita. Gitu. Jadi semua ada di euforia yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Gitu. Karena nggak tahu nih ya berapa banyak air mata yang sudah dicurahkan untuk mensukseskan acara ini. Gitu. Tapi yang kemudian membuat kita semakin menyadari berkat Tuhan itu adalah puluhan jiwa yang maju, menyerahkan diri untuk kemudian menerima baptisan. Itu bikin hati kita jadi kayak, aduh Tuhan, kita ini ternyata hanya alat Tuhan. Kita ini hanya alat. Dan pekerjaan Tuhanlah yang ajaib dari semua yang dapat kami lakukan. Amin. Gitu ya. Ketika semua mata memandang kepada, hebat sekali ini anak-anak muda ini. Mereka goncang Kabupaten Amarasi. Oh, by the way, Gil, 1 atau 2 tahun sebelumnya, sebelum kami pergi, Pak Presiden kita, Bapak Jokowi, mengunjungi kabupaten itu. Semua orang gempar.
Oke. karena Pak Presiden mengunjungi tempat ini. Sekarang tempat itu gempar karena ada anak-anak muda yang mengguncang mereka dengan melakukan KKR besar. Wah. Ya? Jadi semua memuji anak-anak muda ini. Tapi setelah saya membaca ayat-ayat yang tadi sudah kita bacakan, Gil, saya disentil kembali. Karena ternyata saya dan teman-teman tim orang muda hanya melakukan pelayanan. Artinya kita hanyalah alat bagi Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Jadi fokusnya harusnya adalah kepada agenda Tuhan yang lebih besar daripada apa yang kita lakukan hanya kecil mungkin itu. Bayangkan jiwa-jiwa yang haus itu, yang dapat dimenangkan dan dibawa kepada Tuhan. Bayangkan ada satu jemaat yang semua anggotanya nggak mau lagi pergi ke gereja. Tapi pada akhir kegiatan KKR, semua anggota jemaat ini kembali, komitmen dibuat, dan peneguhan iman dinyatakan. Jadi yang saya lihat adalah, duit gua keluar berapa nih? Harusnya yang saya lihat adalah, Tuhan gunain duit gua untuk jangkau jiwa-jiwa tersebut. Amin. Gil, ini harus kita mengerti dengan baik ini, Gil. Gil, saya pikir Gil juga punya banyak pengalaman sehubungan dengan bagaimana melihat big plan Tuhan di balik sebuah action kecil yang Gil lakukan sebetulnya. Oke, mungkin aku juga share sedikit ya Pendeta. Sebagai anak muda, pasti kita semua pernah merasakan cinta. Dimana mungkin saat itu aku merasa kayaknya he's the one, atau kayaknya aku akan lama seperti dia, sama dengan dia. Jadi sama itu aku merasa kayaknya I'm going with my plan gitu. Aku merasa aku sudah kayaknya sudah cocok dan segala macam. Tapi karena satu dan lain hal kita jadinya tidak bersama lagi, dan pada akhirnya tidak bersama lagi tuh sampai lama banget, intinya putuskan. Jadi aku sedih banget sampai kayak ngerasa, Tuhan kenapa? Padahal saya kira dia, he's the one, he goes through with my plan dan segala macam. Satu saat saya berdoa atau saya mengucapkan doa kecil dalam hati saya, bilang, Tuhan, if he's really not the one, show me the way. Mungkin buat aku sakit gitu. Dan pada akhirnya memang aku jatuh sakit Pendeta. Dan jatuh sakitnya bukan jatuh sakit yang biasa kayak demam dan segala macam. Aku jatuh sakit sampai aku harus operasi usus buntu. Dimana saat itu aku masih nggak pikir mungkin itu bukan jalan Tuhan. Memang mungkin itu kesalahan saya dalam menjaga kesehatan saya. Tapi setelah dipikir-pikir, it was a big plan for me. Untuk Tuhan tunjukkan, Gail, he's not the one for you. You are on the wrong track. Jadi dari cerita itu aku bisa ingat sampai sekarang. Dan bahkan mungkin menjadikan cerita itu untuk menguatkan teman-teman lain. Kalau misalnya Tuhan sudah memberikan tanda no, berarti it's his big plan for you to go on another journey with a big yes from him. Jadi itu sih yang aku bisa bagiin Pendeta. Wow. Thank you Gil ya, udah curcol sama teman-teman Facebook ya. Mungkin ini adalah satu dari bagian sebagai seorang teman kan? Betul, sebagai seorang teman, kita bisa sharing, kita doakan. Dan aku pikir banyak teman-teman Facebook di luar sana yang juga mungkin mengalami pengalaman sama seperti yang Gail alami dalam perjalanan cinta ya, bahwa ternyata rencana Tuhan jauh lebih indah gitu. Betul, apa yang Gail capai saat itu, mungkin Gail pikir, so ini dia, mama, sudah ini dia mama. Tapi ternyata bukan itu dia, bukan itu. Oke, berdasarkan pengalaman tadi, apa yang sudah kita bahas bersama-sama dan kita saksikan bersama-sama, sekarang kita siap ke pasal yang kedua, dia. Oke, Pendeta. Kita siap ke pasal yang kedua. Ini bercerita tentang mimpi Nebukadnezar. Gil, beberapa pendalaman Alkitab membahas detail banget, Gil, mimpi Nebukadnezar. Jelas, Gil. Sampai ke hal-hal yang nggak ada di pasal 2 juga dibahas. Wah. Ini interpretasinya kemudian diambil dari pasal-pasal selanjutnya, pasal-pasal yang ada di kitab Daniel ataupun juga di kitab lainnya, di kitab Wahyu misalnya. Kemudian digabungkan interpretasinya untuk memberikan kejelasan tentang makna mimpi itu biar lebih dahsyat. Bahkan mungkin lebih dahsyat dari penjelasan Daniel, gitu. Jadi kasihan Daniel ini. Mungkin ya kalau orang ini diundang ke Babel, Daniel nggak perlu lagi kerja di sana. Jadi dreams interpreter, nggak perlu dia, nggak perlu. Daniel nggak perlu bicara, cukup orang ini aja.
Bahkan mungkin saking takjubnya mendengar penjelasan orang ini, Nebukadnezar jadi bingung, orang ini jelasin apa ya? Bener. Sebelum jauh ke sana ya, sebelum jauh ke sana, kita perlu mengerti dulu bagaimana budaya di zaman itu memandang sebuah mimpi. Jadi pengungkapan peristiwa masa depan melalui mimpi ini selalu menjadi pembahasan yang menarik ya. Ilmu ramalan kuno semakin dianggap punya peranan penting pada akhirnya kalau membahas tentang hal ini. Misalnya nih, ada 2 orang profesor di Yunani yang memang dipercaya atau diakui pakarnya, ahlinya ahli gitu ya, untuk masalah ini. Namanya Artemidorus dan Daldis. Pokoknya seumur hidupnya mereka menghabiskan waktu untuk meneliti tentang ini, ramalan mimpi. Bahkan ada buku yang ditulis oleh mereka namanya Onirocriticis atau interpretasi mimpi. Seorang pujangga Yunani namanya Hesiod, dia bilang begini, dreams are the sons of night and the brothers of sleep. Artinya semua orang bisa bermimpi dong ya. Ini kita ngerti mimpi ini dalam artian bunga tidur ya. Bukan mimpi tentang plan atau cita-cita, bukan. Nah, orang-orang Yunani ini menganggap fenomena psikologis mimpi ini sebagai wahyu atau pernyataan dari dewa kepada orang yang punya mimpi. Jadi karena ini dianggap pesan khusus dan langsung, jadi mereka perlu mengidentifikasi gitu, apa yang mereka lihat, kondisi apa yang mereka alami sama mimpi itu. Nah, makanya mimpi itu butuh seorang interpreter, butuh orang menjelaskan khusus, nggak boleh sembarangan. Karena mimpi seperti teka-teki yang harus dipecahkan. Ini aku ingat Gil ya, zaman dulu waktu masih di kampung nih, remaja-remaja. Biasanya orang-orang pintar di kampung itu suka melakukan hal ini ya. Ya sifatnya mungkin berbeda ya, bukan mimpi ini, tapi ini menafsirkan sesuatu yang akan terjadi, baik atau buruk gitu ya. Jadi mereka ambil hati binatang, kemudian dibelah, dan entah bagaimana mereka bisa melihat apa yang terjadi di hati binatang, biasanya binatang babi yang mereka ambil hatinya. Kemudian mereka tahu hari ini hari baik atau hari buruk. Hari ini tuh kamu mau beruntung atau kamu akan dapat kemalangan. Itu hal yang lumrah di kampung-kampung ketika mereka pergi ke orang pintar minta petunjuk. Pendeta. Baik pendeta, tunggu, kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini. Karena padahal aku mau lanjut ini kan. Betul, kita akan berdiam dulu pendeta, mikir dulu gimana mimpi-mimpi ini bisa menunjukkan satu big plan yang besar. Jadi bagi teman-teman yang masih ada bersama-sama kita, stay tune sebentar lagi. Kembali lagi teman-teman, login di Facebook What's on Your Mind. Masih dengan Nebukadnezar, di mana tadi pendeta sudah berbicara bagaimana orang-orang di kampung menginterpretasi mimpi. Sekarang kita akan masuk di bagian atau zaman Nebukadnezar. Gimana pendeta? Ya Gil. Tadi yang diinterpretasi itu bukan hanya mimpi ya, tapi juga tentang kejadian yang akan mereka lakukan untuk meramal nasib baik seseorang. Itu bisa dilakukan dengan hal-hal yang seperti tadi gitu ya. Iya, betul. Atau mungkin ada hal-hal yang lain yang aku nggak tahu seperti apa, tapi orang-orang pintar ini biasa melakukannya. Oke, sekarang kita kembali ke zaman Babel dan Mesopotamia kuno. Perpustakaan Asyurbanipal. Ini adalah perpustakaan yang menyimpan informasi penting tentang tadi yang kita bahas ya, ramalan mimpi atau apa saja yang ada hubungannya dengan mimpi. Nah, penggalian arkeologi dengan penemuan-penemuan tablet-tablet di Niniwe, ini bukan tablet handphone atau tablet iPad atau apa ya. Ini maksudnya lempeng-lempeng tanah liat, atau lempeng-lempeng logam, tapi ada ukiran-ukiran informasi di sana. Nah, mereka menemukan itu di reruntuhan kota Niniwe, sekarang disimpan di British Museum, dan banyak sekali tulisan-tulisan yang menyimpulkan hasil-hasil ramalan berdasarkan tanda-tanda mimpi. Nah, jadi artinya pekerjaan ini tuh ada, bener, eksis gitu. Misalnya nih, di Babel kan punya banyak dewa nih, Gil. Yeah. Ada dewa matahari, ada dewa mimpi ya, ada dewa bumi, cahaya dan lain-lain.
Kadang-kadang mereka bersaksi bahwa raja-raja ini didatangi oleh dewa-dewa ketika tidur di malam. Nah, contohnya dewa matahari yang namanya Shamas di Babel. Untung aja namanya bukan Syamar kayak anak saya ya. Namanya Shamas ini di Babel. Dia ini dipercaya memimpin disiplin ilmu ramalan dan penerapannya. Jadi dalam catatan sejarah Sumeria, Babel, Asyur, itu dicatat ada Ibu Dewi Ishtar. Dia ini sering muncul di hadapan raja. Dan tugasnya sepertinya adalah mengumumkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang kepada raja. Jadi mimpi bagi Nebukadnezar itu penting. Kalau lihat sejarah tadi ya, mimpi itu jadi penting sekarang buat Nebukadnezar. Yang jadi masalah sekarang adalah dia lupa apa mimpinya. Gimana dia mau tahu kalau ini pesan dari dewa? Kalau mimpinya saja dia lupa. Gitu. Oke. Nah, kita juga perlu ingat bahwa mimpi ini datangnya dari Tuhan. Mimpi Nebukadnezar ya. Dalam catatan Alkitab banyak kok orang-orang yang dapat petunjuk dari Tuhan melalui mimpi kan. Salomo, Yakub, dan banyak orang yang lainnya. Tapi kita perlu berhati-hati, Gel, dalam menerapkan pelajaran ini seolah-olah, Gel dan teman-teman, kita semua, mimpi itu berasal dari Tuhan. Nggak semua kayak begitu. Tidak semua mimpi dan penglihatan berasal dari Tuhan. Tidak semua mimpi yang dilihat atau diceritakan itu selaras seperti kata-kata Tuhan. Seolah-olah itu datangnya dari Tuhan. Nah, The New International Bible Concordance mendaftarkan 108 referensi tentang mimpi dalam Alkitab. Ini kalau aku sebutin satu-satu habis langsung waktunya nih, Gil ya. Oke, benar. Dari beberapa aja aku sebutin. Contohnya di Kejadian 20 ayat 3 sampai 6, Abimelek ambil Sarah. Dia kan ditipu ya sama Abraham, tapi dia dapat mimpi. Tujuan mimpinya adalah bimbingan dan amaran supaya kamu nggak berdosa, jangan ambil Sarah. Gitu. Kemudian Kejadian 28 ayat 12. Yakub bermimpi dia lihat tangga turun dari surga. Jadi tujuan mimpi ini adalah janji berkat dan jaminan bahwa dia akan dilindungi. Siapa yang nggak tahu Yusuf dan mimpinya kan? Kejadian 37. Tujuannya memberitahukan tentang masa depan yang akan dialami oleh Yusuf. Atau mungkin Kejadian 40, mimpi juru minum dan juru roti raja, ingat. Tujuannya memberitahukan masa depan. Atau Fir'aun mungkin, yang mimpi tentang lembu gemuk dan gandum yang gemuk. Tujuannya adalah amaran tentang kelaparan dan hari depan. Ya? Atau mungkin mimpi tentara Midian. Atau mungkin mimpi ini deh, di zaman Yesus deh ya. Yusuf diberitahukan oleh di dalam mimpinya supaya dia bisa lari ke Mesir. Matius 2 ayat 13. Ini adalah mimpi tentang bimbingan dan amaran tentang tindakan Herodes. Atau istri Pilatus. Tuh. Istri Pilatus orang yang mungkin nggak kenal Tuhan lah ya dalam tanda kutip ya. Dia diberikan mimpi oleh Tuhan tujuannya untuk memberikan petunjuk. Dan masih banyak lagi mimpi yang lain gitu. Tapi berdasarkan tipe-tipe mimpi mereka Gil ya. Kita dapati dua hal penting ya. Teman-teman perlu ingat ini. Perlu mungkin kita catat juga ya. Yang pertama bahwa mimpi itu memberikan informasi yang sifatnya personal Gil. Individu. Kepada siapa itu disampaikan. Oke? Dan yang kedua, mimpi itu tidak semata-mata pesannya selalu universal untuk orang lain. Jadi artinya prinsip mimpi yang perlu dimengerti adalah itu datangnya pribadi dari Tuhan untuk saya. Jadi kalau itu untuk saya, jangan dulu ambil kesimpulan pesannya untuk Gil, buat orang lain, buat teman-teman Facebook di rumah. Itu selalu memberi pesan makna secara pribadi sama saya. Nah, Bilangan 12 ayat 6. Bilangan 12 ayat 6. Dia bilang begini, Gil, dituliskan. Kalau ada dari antara kamu seorang nabi, aku akan mengungkapkan diriku lewat penglihatan. Aku akan berbicara kepada mereka melalui mimpi. Artinya, Gil, Tuhan juga berbicara melalui mimpi. Tuhan mau sampaikan pesan kepada umatnya melalui nabinya. Nah, tapi ada juga yang penting ini, Gil. Ulangan 13 ayat 1 sampai 4 ini dirangkumkan aja ya, karena panjang nih ayat ini. Kalau nabi itu menyampaikan mimpi tentang masa depan, Gil, terus ada tanda, ada mujizat, tapi dia ajak Gil untuk menyembah dewa-dewa lain, melayani dewa-dewa kafir tersebut, jangan dengarkan mereka. Nah, Gil, pernah mimpi nggak, Gil? Pernah dong. Pernah nggak Gil berpikir bahwa ini mimpi ini datangnya dari Tuhan atau dari setan, atau ini sekedar bunga tidur atas apa yang Gil pikirin?
Kayaknya lebih ke bunga tidur sih. Oh, lebih ke bunga tidur ya? Betul betul. Lebih ke bunga tidur. Oke. Nah, eh, seorang penulis Kristen, seorang penulis Kristen, penulis rohani bernama Ellen White. Dia berikan keterangan sehubungan dengan mimpi ini. Nah, ini bisa menolong kita untuk kemudian mendiferensiasikan, membedakan apakah mimpi ini datangnya dari Tuhan, Gel? Oke? Atau jangan-jangan mimpi ini hanya sekedar bunga tidur dan datangnya dari setan, Gel. Ini bahaya nih. Oke. Ellen White setuju dengan apa yang tadi kita simpulkan, Gel, ya, tentang firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan menggunakan mimpi sebagai media untuk berkomunikasi. Oke? Nah, sekarang pesan-pesan mimpi itu sebetulnya diberikan Tuhan untuk menunjukkan otentiknya, kemurnian, originalnya pesan dari Allah tentang firman. Oke. Jadi kalau kita bermimpi, lantas mimpi itu meneguhkan iman kita, kemudian mendukung bahwa pesan dari Allah melalui firman-Nya itu adalah pesan yang tidak dapat ditangguhkan, pesan yang murni, pesan yang punya otoritas kekal dari Allah. Mimpi itu datang dari Tuhan, gitu maksudnya. Itu adalah bagian dari komunikasi Tuhan kepada kita. Ingat ya, itu sifatnya personal ya. Iya. Itu sifatnya personal. Nggak boleh kemudian saya force Gil untuk apa istilahnya? Untuk Gil, kamu harus gini, kamu harus itu. Karena aku tadi malam bermimpi. Ini sifatnya pribadi, personal. Oke. Sekalipun kemudian mungkin ada mimpi, yang mungkin nggak ada mungkin hubungannya dengan Tuhan. Itu bisa saja mimpi yang palsu dan datangnya dari setan. Makanya yang perlu diperhatikan adalah apakah ajaran dan prinsip Tuhan yang sejati itu sebagai kunci untuk mengerti mimpi yang kita dapat. Sehingga kita boleh mengatakan bahwa mimpi ini adalah petunjuk yang datangnya dari Tuhan atau bukan. Nah, jadi Gil, mimpi itu harus selaras dengan firman Tuhan. Mimpi tidak akan membuat kita meninggalkan Tuhan dan pelayanan kepadanya. Jadi kalau tiba-tiba aku mimpi, Gil, kita harus tinggalkan gereja ini. Udah nggak bener ini, Gil. Waduh. Ya. Tuhan tidak pernah mau kita meninggalkan gerejanya dan pelayanannya. Karena itu bertentangan dengan apa yang dia sampaikan sendiri, bahwa dia mau kita memelihara gerejanya, memelihara komunitasnya, gitu ya. Sekarang, karena ada mungkin yang mengakui punya mimpi, Gil ya, tapi dia coba aplikasikan mimpi yang dia dapat dari Tuhan, untuk orang lain, padahal prinsip utamanya untuk dirinya sendiri. Dia belum melakukan itu, tapi dia suruh orang lakukan itu. Nanti ada yang klaim seolah-olah dia adalah nabi atau pelihat dari Tuhan. Ini jadi akhirnya nabi palsu. Tuhan memberikan mimpi untuk meminta umatnya stop melakukan dosa. Seperti tadi ya, amaran-amaran itu diberikan. Contoh-contoh tadi yang tadi sudah dibacakan. Mengarahkan umatnya kepada jalan yang benar dan menjauhi kecelakaan, maut. Dan memberikan jaminan kepada umatnya tentang berkat-berkat sorga bagi mereka. Amin. Ya, kalau gitu sekarang kesimpulannya apa? Kita ini kadang terlalu gegabah ya, dalam ambil kesimpulan nih, ya, dari mimpi Nebukadnezar misalnya. Kasihan kan Nebukadnezar kan, gitu kan? Maksudnya gini, Gil. Maksudnya gini. Dia ini kan tokoh utama cerita ya. Iya betul. Tapi dia sering tenggelam, dia sering tenggelam dalam interpretasi kita tentang kerajaan-kerajaan dunia yang hebat yang disimbolkan dari patung-patung itu loh, Gil. Padahal Tuhan mengirim mimpi ini bagi Nebukadnezar secara pribadi. Supaya dia bergumul dengan Tuhan, gitu. Supaya dia kenal Tuhan yang hidup. Tuhan yang berbeda dengan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang di Babel. Jadi kalau mau belajar Daniel pasal 2, sabar dulu. Jangan dulu ambil kesimpulan tentang, oh habis ini kerajaan Media loh. Habis ini kerajaan Yunani ya kan? Kalian tahu nggak? Habis itu kerajaan Roma, men. Habis itu 10 kerajaan Roma, 10 kerajaan Eropa hebat itu. Lalu interpretasi kita lagi kepada batu yang adalah kerajaan Tuhan yang akan datang pada waktu ini.
Oh ini dulu datang, baru digenapi. Oh ini dulu digenapi, baru ini, baru itu. Lalu Tuhan datang. Gitu kan? Hah? Jadi sabar. Kadang interpretasi kita terlalu jauh ya. Terlalu jauh. Jadi kalau mau belajar Alkitab, kita harus kenal ini. First application gitu. Aplikasi pertama. Apa yang sebetulnya penulis mau sampaikan kepada kita tentang kondisi dan situasi yang dialami tokoh tersebut di dalam narasi cerita tersebut. Sebelum kita ambil kesimpulan-kesimpulannya, gitu. Oke? Jadi ini sekaligus pembelajaran supaya kita bagus nih cara baca Alkitabnya, gitu. Oke, sekarang mimpi ini, ingat Gel, mimpi ini pribadi. Datangnya kepada Nebukadnezar. Jadi soal aplikasi apa yang akan terjadi kepada umat-umat Tuhan di akhir zaman, ya, karena batu itu akan terjungkit, dia buat patung Nebukadnezar, kalau bahasa sekarang terpongkang ya. Waduh, hancur. Coba sekarang kita jadi Nebukadnezar, ya. Apa nggak galau kita ya? Ya nggak sih? Galau. Masalahnya adalah ayat 1 dari Daniel pasal 2. Gil boleh baca nggak? Oke. Ayat 1 dari Daniel 2. Daniel 2 ayat 1, mimpi Nebukadnezar. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Gil, ini terjadi di pemerintahan yang keberapa, Gil? Tahun kedua. Baru 2 tahun loh, Gil. Ya. Iya. Ini kalau pacaran mungkin ya, belum berani masuk rumah gitu maksudnya. Si dari jauh-jauh, gue udah di lorong ini nih, di gang ini nih, teman lo gitu ya. Ini baru 2 tahun. Ya nggak sih? Kayak, man, aku belum bikin apa-apa, terus tiba-tiba datang pesan. Ini pesan apa ini? Aduh. Betul. Ya kan? Karena dia anggap mimpi itu adalah pesan dari dewa. Ini baru datang mungkin di 2 tahun awal. Apakah ini tanda baik atau tanda buruk nih? Aku harus buat apa? Ya, makanya di kalimat terakhir di ayat itu bilang kan Nebukadnezar jadi apa? Gelisah. Jadi gelisah. Ini ada nggak ya hubungan sama tahtaku gitu ya? Mungkin Nebukadnezar pikir, aduh, gimana kalau mimpi ini buruk? Gimana kalau ternyata pemerintahanku ini hanya 2 tahun aja nih? Ini adalah pemerintahan hari terakhirku gitu. Gimana kalau nanti semua usaha yang aku buat selama ini ya, merebut Babel, mendudukinya, menyelesaikan pemberontakan di Mesir, aku bawa tawanan dari Yehuda banyak-banyak, ini semua sia-sia. Gimana kalau ternyata mimpi itu adalah pesan dari dewa bahwa dia menunjukkan ada pengkhianat-pengkhianat di kerajaanku? Wah, habis dong nanti aku nggak tahu. Gimana kalau ternyata mimpi itu adalah pesan ada kerajaan lain yang akan menyerang aku? Waduh, gimana ini? Aduh. Tapi apa baiknya mimpi ini sebetulnya? Kenapa? Karena begini, Gil. Tanda-tanda cahaya dewa matahari sepertinya tidak tampak hari ini mungkin ya. Untuk memberikan kepastian bahwa ini adalah hal yang baik. Karena biasanya, Gil, hari buruk seseorang itu juga biasanya dialami dengan gejala alam yang buruk. Nah, iya. Bukan cuma itu aja, Gil. Waktu orang kasdim, ahli nujum, peramal, yang biasanya, oh, kamu mau tahu ramalan? Ketik rek spasi ramal. Kirim data diri kamu ke nomor 080000 sekian misalnya gitu kan? Iya. Atau para peramal yang tadi aku ceritain, belah hati binatang, untuk memohon petunjuk, waktu dibelah bingung dia. Aduh, nggak ada tanda ini. Nggak ada tanda ini. Makanya di ayat yang ke-11, Gil. Boleh nggak baca ayat 11, Gil? Daniel 2. Oke, Daniel 2 ayat 11. Apa yang diminta Tuanku Raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada Tuanku Raja selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Sekarang lihat bagaimana pergumulan itu, Gil. Itu pribadi kepada Daniel. Bukan aplikasi ketiga, 2 untuk akhir zaman. Ya, ada hubungannya. Tapi ingat, yang pertama harus Nebukadnezar. Tuhan sedang tepatin Nebukadnezar di persimpangan jalan. Untuk melihat, dia nggak berdaya. Semua hikmat orang Babel yang hebat itu katanya, termasuk dewa-dewa yang disembah, nggak berdaya.
Sehingga nanti di persimpangan jalan ini, Nebukadnezar boleh berkenalan dengan Allah orang Ibrani, Allah yang hidup, Allah yang mengatasi segala Allah di Babel, yang mengatasi segala kepandaian dan hikmat orang Babel. Sehingga dengan mulutnya sendiri nanti Nebukadnezar akan mengakui dan mau kenalan sama Tuhan Allah yang hebat dan dahsyat itu. Wow. Ini juga amaran, Gil. Ini juga amaran bagi Nebukadnezar bahwa nggak ada yang kekal di dunia ini. Sehebat apapun kekuatanmu untuk bangun Israel membangun kerajaan Babel untuk menjadi kerajaan adidaya itu sia-sia. Tapi kalau kamu mau mengakui, mau menurut sama Tuhan Allah Israel, Allah semesta langit, sekalipun kerajaanmu tidak kekal, Gil, Nebukadnezar, Dedi, kamu akan menikmati kebahagiaan yang kekal di dalam kerajaan Allah. Amin. Anak-anak muda, Gil, adalah anak-anak yang nggak pernah merasa puas, kan, Gil? Mau ini ya, mau mencapai sesuatu untuk membuktikan bahwa mereka dapat mencapainya. Memang nggak ada yang salah. Tapi yang salah adalah ambisi itu membuat kita melupakan Tuhan yang adalah sumber berkat dan kekuatan. Ambisi itu membuat kita lupa sertain Tuhan dalam membuat blueprint, big plan dalam hidup. Ambisi itu membuat mereka mengabaikan amaran-amaran Tuhan. Jangan sentuh-sentuh tangannya, nanti kesentuh yang lain loh. Ketika ambisi itu membuat mereka melupakan waktu-waktu yang indah sama Tuhan. Jangankan berdoa, Gil. Doa makan aja lupa. Wah. Ketika ambisi itu membuat mereka justru menjauh dari Tuhan, gantinya dekat dengan Tuhan. Dan sepertinya, Gil, waktu kita sudah habis dan kita akan melanjutkan ke sesi yang berikutnya mungkin karena we don't have much time. Betul. Tapi udah menarik banget ya. Semoga teman-teman merasa terberkati sama seperti kita terberkati saat membacanya, Pendeta. Amin, amin, amin. Untuk amin. itu kita Karena masih banyak hal lain yang akan kita bahas dari kehidupan Nebukadnezar, ya. Betul, Pendeta. Untuk itu kita akan lanjut mungkin di part 2. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu, Pendeta. Mungkin Pendeta bisa bantu dalam doa tutup. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu, Allah. Allah yang baik, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang menyatakan dirinya kepada Nebukadnezar melalui mimpinya, Allah yang adalah pemilik alam semesta. Tuhan, kami mau menikmati pengalaman di mana kami boleh bertemu dengan Engkau di persimpangan jalan ketika kami bimbang dan gelisah, untuk mengenal Engkau lebih jauh dan lebih dekat, memiliki hubungan yang intim bersama dengan Engkau. Kami percaya pengalaman-pengalaman tokoh-tokoh Alkitab yang dibahas dari episode ke episode yang lainnya, terutama episode yang kami bahas kali ini dalam kehidupan Nebukadnezar, boleh kami cermati dan kami alami. Hal-hal yang baik akan kami terima jadi pedoman dalam kehidupan kami. Hal-hal yang adalah contoh buruk kami akan tinggalkan, karena itu hanya akan membawa kami ke dalam rencana yang membawa kepada kebinasaan. Kami mau rencana Tuhan yang ajaib dapat kami lihat di dalam kehidupan kami. Berkati semua teman-teman Facebook, karuniakan kesejahteraan, perlindungan, serta kedamaian di tengah-tengah dunia yang tidak menentu sekarang ini, Tuhan. Kami percaya Tuhan akan berikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalani kehidupan teman-teman kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah iman dikuatkan, yang berduka cita diberikan penghiburan. Kami percaya di pertemuan selanjutnya, di episode yang akan datang, kami akan bertemu dan membahas kembali pelajaran tokoh Alkitab yang akan memberikan kekuatan iman. Kami persembahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus, Allah penyelamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak, Pendeta. Kiranya kesimpulan-kesimpulan yang sudah dibagikan oleh Pendeta bisa teman-teman ingat. Seperti yang aku ingat adalah jangan melihat dari mata manusia, tapi lihatlah dari mata Tuhan. Amin. Karena pasti rencananya jauh lebih indah daripada rencana kita sebagai manusia. Oke, Pendeta, kita sudah berakhir episode kali ini, tapi mungkin aku mau ingatkan teman-teman sekalian, bagi yang mau didoakan atau mau request, mau dibahas mengenai tokoh Alkitab siapa, bisa langsung saja ketik di sosial media kita, IG, atau Instagram, Facebook, YouTube, dan juga aplikasi Hope Channel Indonesia. Kita akan bertemu lagi teman-teman di episode berikutnya. Tetap login di Facebook, tapi sekarang kita akan log out. Sampai bertemu lagi teman-teman.